Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwita Putri Nur dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung tahun angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi resume PKKMB Universitas Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2021. Eits, jangan di skip ya, yuk simak videonya. Pada hari pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021, adanya materi sebagai berikut. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru, yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung Profesor Dr. Karamani, MSI. Revolusi mental ala Bung Karno adalah perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Yang kedua, perkembangan revolusi, generasi 1.0, yaitu pada tahun 1750 sampai 1850. Pada saat itu, terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam. Generasi 3.0 yakni revolusi digital yang menyatukan waktu dan jarak. Generasi 4.0 manusia telah menemukan pola baru. Dan generasi yang terakhir, generasi masa depan, yaitu masyarakat berpusat pada manusia. Dan yang ketiga adalah tantangan global. Yang keempat, tantangan nasional. Contohnya ialah bahan baku industri masih banyak impor. Contohnya bahan baku obat-obatan 90%-nya masih impor. Yang kelima, skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, yaitu komunikasi yang baik, mampu bekerja sama, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Materi yang kedua ialah bela negara yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Dr. Jubei Levianto, SSOS MM, selaku Direktur Bela Negara. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa yang dibela, kenapa dibela, dan siapa yang membela. Yang pertama, apa yang dibela? Yang dibela ialah kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa kita harus membela? Karena negara ibaratkan makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Jadi, negara juga seperti itu. Ada sebelum merdeka dan kemudian merdeka dan mengisi kemerdekaan. Dan siapa yang membela? Dalam hal ini, yang harus membela negara adalah kita semua sebagai warga negara wajib membela negara. Yang kedua ada ancaman terhadap pertahanan negara. Macam-macamnya ialah ancaman militer, non-militer, hibrida, aktual, dan potensial. Contoh ancaman aktual ialah separatisme, perompakan, wabah penyakit COVID-19, dan lain-lain. Contoh dari ancaman potensial ialah perang konvensional atau perang terbuka. Yang ketiga, 5 nilai dasar bela negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ialah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang keempat, keikutsertaan dalam membela negara, yaitu dapat dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yaitu memiliki rasa toleransi yang baik, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling membantu dan mengingatkan di antara mahasiswa jika terdapat indikasi kegiatan radikal di kampus, bijak dalam bermedia sosial, dan menghabiskan waktu dengan hal yang positif. Strategi pencegahan terorisme di Indonesia yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Materi yang keempat ialah etika bermedia sosial yang disampaikan oleh Yosi Mokalu dari Kominfo. Etika ialah kesantunan dalam diri kita yang diperlukan supaya kita bisa menghormati orang lain. Dalam menggunakan sosial media, kita juga perlu menggunakan etika loh. 5 etika dalam bersosial media. Yang pertama, pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, tuliskan sumbernya. Keempat, perhatikan gaya bahasa. Dan yang kelima, perjelas nama dan gambar akun. Oke, kita lanjutkan ke hari kedua. Untuk materi yang pertama ialah pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED, MKes, selaku Wakil Rektor Unila Bidang Umum dan Keuangan. Pada era saat ini kita semua udah tahu kan kalau sudah ada wabah penyakit COVID-19. Apa saja sih usaha Universitas Lampung dalam menyikapi wabah penyakit COVID-19? Yang pertama, melakukan perkuliahan secara online. Yang kedua, membentuk Satgas COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan vaksinasi dan BPJS Kesehatan. Untuk materi yang kedua ialah Sistem Pendidikan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS.
Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang baik. Tujuan umum pendidikan tinggi ialah menyiapkan peserta didik berkemampuan akademik dan profesional, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tujuan penerapan sistem kredit ialah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Materi yang ketiga ialah etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MS. Apa sih perbedaan etika, etiket, dan norma? Etika tidak sama dengan etiket. Etika berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Etika merupakan istilah dari bahasa yaitu mos dan jamaknya mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal dan tindakan yang buruk. Etika dan normal itu pada dasarnya mirip, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Jadi, norma sebagai penuntut sikap dan tingkah laku. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Sebagai mahasiswa merupakan suatu kewajiban untuk menerapkan etika pergaulan dalam kampus. Materi yang keempat, kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso, SSI, PhD. World Class University adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Strategi kerjasama Unila yaitu menjalin kemitraan dengan PT Kelas Dunia, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT Top 100, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, peningkatan mutu dan perkuliahan riset, akreditasi internasional PS, dan mengacu standar internasional untuk standar dosen. Oke, kita lanjut ke hari berikutnya, itu hari ketiga pada tanggal 20 Agustus 2021. Materinya ialah Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI. Kehidupan seekor burung elang dalam menghadapi perubahan yang menyakitkan demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, setiap manusia ada kalanya harus mengambil sebuah perubahan dalam hidupnya demi mencapai kehidupan yang jauh lebih baik. Berani sukses, harus berani gagal. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus memiliki tujuan dan alasan yang jelas mengapa harus kuliah, karena kuliah adalah investasi masa depan. Yang kedua, mahasiswa harus memiliki karakteristik yang komunikatif, proaktif, kooperatif, gigih, cerdas, dan etis. Yang ketiga, mahasiswa wajib memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik dalam mengatur kegiatan perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam hal akademik, perkuliahan menggunakan sistem kredit semester atau yang biasa disebut SKS dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi sesingkat-singkatnya dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Selanjutnya ialah fasilitas yang ada di fakultas yang disampaikan oleh Dr. Anda Supriyadi, MPD. Apa aja sih fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan? Ada gedung dekanat, gedung pusat kegiatan mahasiswa, gedung lab perkuliahan, gedung aula, gedung pasca sarjana, gedung lab terpadu, kampus A yang ada di Panglima Polim, gedung sanggar pertunjukan, gedung perkuliahan seni musik dan tari, kampus B yang berada di Metro PGSD, musola, gedung parkir, gedung Fakultas FKIP 2 yang berada di Panglima Polim, dan gedung Fakultas FKIP 3 yang berada di Metro. Materi yang ketiga ialah kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini, MSI. Kegiatan kemahasiswaan yaitu mengikuti berbagai lomba baik lokal regional maupun nasional dan internasional, kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan city tour dan kegiatan berorganisasi dan lain-lain. Aktivitas mahasiswa yaitu wajib aktif mengikuti kegiatan akademik seutuhnya, wajib aktif mengikuti kegiatan non-akademik. Kegiatan non-akademik bisa menjadi pengurus ormawa atau mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba baik lokal, nasional maupun internasional. Lomba yang diikuti ada yang diselenggarakan oleh Dikti atau lomba yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Kegiatan unggulan kemahasiswaan adalah PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Selanjutnya ialah hari keempat, hari terakhir PKKMB, tanggal 21 Agustus 2021. Pada hari ini, kita membahas tentang profil Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lampung yang disampaikan oleh Ibu Dia Utaminingsih, SPSI, MA, PSI. Yang pertama, kita akan membahas sejarahnya dulu ya.
Teman-teman semua tahu nggak sih, bimbingan konseling di Unila itu berdiri pada kisaran tahun 1979 dan 1980 loh. Pada saat itu namanya belum bimbingan konseling, tapi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling atau singkatannya PPB pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah bergabung Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan menjadi FKIP Unila, menjadi bagian dari jurusan IPA dengan nama Prodi Bimbingan dan Penyuluhan atau BP. Pada tahun akademik 1986-1987, sesuai kebijakan Kemendikbud pada waktu itu tidak lagi menerima mahasiswa baru. Pada tahun akademik 1999-2000, dibuka kembali program D3 Bimbingan Konseling yang selanjutnya menjadi dasar dibuka kembali S1 Bimbingan Konseling di jurusan IP FKIP Unila tahun akademik 2001-2002 sampai sekarang. Selanjutnya, visi PSBK FKIP Unila yang diharapkan pada tahun 2030 menjadi prodi BK yang terakreditasi A berfokus pada pengembangan layanan bimbingan konseling multikultural. Dan yang terakhir ialah misi PSBK FKIP Unila. Yang pertama, menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas yang berfokus pada pengembangan layanan BK multikultural. Yang kedua, melaksanakan penelitian pada bidang keilmuan BK yang berfokus pada pengembangan layanan BK multikultural. Yang ketiga, mengaplikasikan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan layanan BK multikultural. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi dalam upaya pengembangan layanan BK multikultural. Sekian penjelasan dari saya tentang resume materi PKKMB. Semoga apa yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.